Masalah antara oknum anggota Densus dengan pengemudi online nampaknya viral jadi sorotan banyak orang karena ternyata ada yang tak bernyawa dihabisi seseorang. Kejadian ini terjadi di tanggal 23 Januari 2003 saat ada mobil Avanza merah di Cibinong, Depok. Pengemudi meminta tolong sambil berjalan hingga nampaknya security komplek menyadari dan menyusul mobil tersebut untuk membantu pengemudi Avanza tersebut. Hingga terlihat mobil tersebut berhenti dan melihat pengemudi sudah tak bernyawa ditikam dan masih ada sajam di leher pengemudi tersebut. Security komplek langsung lapor kepada PRW dan lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini, mengamankan sajam dan menemukan tas berisi identitas yang ternyata milik pelaku. Pelaku sendiri terlihat di tas tersebut ternyata anggota Densus, sementara pengemudi korbannya sendiri adalah warga Bekasi berusia 60 tahun bernama Sony Rizal. Dulu Sony Rizal bekerja di perusahaan swasta, namun dirinya pensiun dan kini menjadi pengemudi online. Biasa mengambil orderan dari bandara ke Bekasi. Korban juga dikenal sebagai orang yang ramah, humoris, bahkan baik. Punya banyak teman dan dikenal sebagai pemurah oleh para tetangganya. Para tetangga merasa sedih bahkan tak menyangka umur sang lelaki bernama Sony Haris ini harus berakhir di tangan orang tak bertanggung jawab, ternyata seorang anggota. Pelaku sendiri juga ternyata masih aktif bekerja di kepolisian bernama Bribta Haris Sitangga di perumahan Puri Persada Bekasi. Saat diamankan, Haris sendiri diamankan oleh kesatuannya dan diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Keluarga dari korban sempat merasa permasalahan ini lamban dan tak terbuka ke publik hingga akhirnya meminta bantuan kepada Komnas HAM dan juga meminta bantuan kepada Jokowi. Namun dari pihak kepolisian membantah dan yakin akan menjamin kalau Haris akan mendapatkan perlakuan yang biasa saja, tak akan mendapatkan perlakuan spesial, dan Haris pun akan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya. Pihak dari kepolisian pun berjanji akan transparan menjalani persidangan akan Haris yang jelas-jelas dipecat secara tidak hormat. Istri korban yang bahkan merasa tak tahu wajah pelaku merasa ada yang ganjil. Pihak dari keluarga korban pun meminta bantuan kepada Jokowi dan juga istri korban menginginkan Haris dihukum seberat-beratnya. Tak ada hukuman ringan gara-gara dirinya adalah seorang anggota polisi. Ternyata usai diselidiki, Bribta Haris sendiri kerap bermasalah dengan teman sesama Polri, dirinya bahkan terlibat judi online. Hingga hutang ratusan juta, tak hanya hutang kepada online namun hutang juga kepada teman-temannya. Haris juga melakukan penipuan kepada masyarakat hingga ada kejadian yang cukup mengejutkan. Pusing karena hutangnya terlalu banyak ratusan juta juga, Haris pun bahkan menipu kakaknya sendiri. Saat itu ada kejadian. Saat itu sang kakak mengirimkan uang 90 juta untuk dijadikan mobil dan beli mobil di Jakarta hingga dibawa ke Jambi. Saat itu Haris pun menyanggupi dan Haris bahkan menghabiskan uang 90 juta tersebut, namun mobil tak ada. Ditagih terus oleh sang kakak, Haris pun kebingungan hingga mengambil jalan pintas untuk mencari mobil dan diserahkan kepada sang kakak di Jambi. Ide Haris memang mencuri mobil dari siapapun yang gampang dicuri. Saat itu pulang kerja dari Kelapa II Depok, dirinya membeli sajam kecil dan disimpan di dalam tas. Pergi dengan motor, Haris pun ke terminal rambutan dengan Transjakarta berkeliling mencari target. Namun hari itu dirinya gagal karena tak berani kembali ke kampung rambutan. Tak lama Haris pun mencari pangkalan mobil online dan ancang-ancang melakukan pencarian. 4 hari melakukan penelitian di jalanan, akhirnya Haris pun memberanikan diri. Di tanggal 20 Januari 2003, jam 2.30 malam, Haris pun dengan bis ke Semanggi. Di sana ada mobil online terparkir menunggu penumpang. Sambil memilih, akhirnya pilihan Haris kepada mobil Avanza warna merah. Haris meminta diantarkan ke Depok kawasan Bukit Cengkeh dengan ongkos 90.000. Namun di tengah perjalanan usai ngobrol, Haris pun berhenti, akan berniat meminjam uang kepada teman dan untuk membayar mobil online tersebut. Namun tak lama Haris pun ke ATM membawa mobil tersebut, menelpon sang kakak untuk pinjam uang. Saat itu sang kakak tak merespon, kemungkinan karena sedang tidur. Haris yang kebingungan tak bisa mendapatkan uang, akhirnya dirinya pun mengeluarkan sajam dan bahkan sempat meminta maaf kepada korban. Haris menikam dengan menyebutkan saya anggota, namun tak lama korban pun melawan, akhirnya panik. Haris yang ingin menjadi pengemudi saat itu setelah melihat korban pun ditikam beberapa kali keluar untuk menjadi pengemudi. Namun saat Haris keluar, pintarnya sang korban mengunci pintu hingga akhirnya Haris tak bisa masuk. Saat itu Haris panik karena ternyata tas Haris masih ada di mobil tersebut. Namun nampaknya korban jauh lebih pintar daripada Haris, membunyikan klakson hingga meminta bantuan kepada semua orang. Takut, Haris pun akhirnya kabur. Di sana Haris sempat ke masjid, sholat dan masuk ke warung. Di warung mengaku dirinya korban perampokan hingga karena kasihan
Pemilik warung tersebut memberi baju dan memberikan uang bensin 20.000. Haris yang memakai pakaian baru tersebut pun langsung pulang ke rumah pamannya di Bekasi dengan mengenakan uang 20.000. Paman dari Haris yang melihat tingkah Haris aneh pun sempat bertanya ada apa dengan Haris. Saat Haris mencoba jujur kepada sang paman, tak lama pihak dari anggota kepolisian Densus 88 Kesatuan dari Haris pun langsung mengamankan Haris di rumah omnya sendiri. Diamankan dan langsung digiring ke Polda Metro Jaya. Haris pun menjalani persidangan militer. Tak hanya itu, Haris pun langsung dipecat secara tidak hormat. Usai menjalani pengadilan militer, Haris dinyatakan dihukum seumur hidup. Pihak dari keluarga pun nampaknya bahagia dengan keputusan tersebut, meski sempat ragu kepada pihak kepolisian yang dinilai tak transparan. Haris sendiri mengaku dirinya meminta maaf kepada keluarganya karena sudah mengecewakan keluarganya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Tak menyangka dirinya pun berani melakukan hal seperti itu karena kelilit hutang ratusan juta dan karena hutang kepada kakaknya sendiri masalah mobil.